Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di YouTube SMK Negeri 1 Wonosari Official. Pada kesempatan kali ini dibersamai oleh saya Kus Hendarto. Nah, kita akan bahas mengenai pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, apa sih sebenarnya itu sejarah? Sejarah merupakan kecabangan dari ilmu sosial yang membahas mengenai berbagai peristiwa di masa lampau untuk kita pahami dan kita ambil nilai dan hikmahnya untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari guna menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari. Pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari merupakan pembelajaran di mana siswa akan diajarkan mengenai berbagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia mulai dari masa praksara hingga masa reformasi saat ini. Terdapat berbagai media, aplikasi maupun media elektronik lainnya untuk mendukung pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari. Harapannya dengan mengikuti pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari, lulusan dari SMK Negeri 1 Wonosari bukan hanya unggul dan terampil, namun juga memiliki jiwa nasionalisme dan karakter kebangsaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh Pak Andreas Sutono SPD selaku guru mata pelajaran sejarah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya. Gini Pak, terkait dengan perkembangan situasi saat ini, kita tahu bahwa arus globalisasi itu sudah sangat meningkat pesat, sehingga informasi cenderung bebas keluar masuk dan banyak sekali informasi atau berita hoax yang mengandung unsur sara dan menyesatkan. Hal ini tentu saja membuat generasi muda kita mengalami kebingungan, dan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai degradasi nasionalisme dan karakter kebangsaan pada generasi muda bangsa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, supaya lebih jelas, kita akan buka masker. Oke. Ya. Ini Pak Andreas terkait dengan degradasi nilai-nilai nasionalisme dan karakter kebangsaan generasi muda saat ini tentunya menimbulkan kekhawatiran kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Nah, sebenarnya peran sejarah sendiri dalam meningkatkan atau penanaman nasionalisme bagi generasi muda itu seperti apa? Nah, sesuai dengan pertanyaan dari yang disampaikan oleh Gus tadi, bahwa adanya ancaman globalisasi, kita akan sedikit mundur biar nanti ini nyambung gitu. Karena sejarah itu ada hukum yang tidak bisa ditawar dalam pembelajaran sejarah, yaitu kronologis. Jadi kalau kita langsung loncat di tengahnya, nanti akan ada sesuatu yang hilang gitu. Maka akan saya tarik ke belakang dulu tentang gunaan sejarah sendiri. Sebenarnya dalam secara teoritis ya, gunaan sejarah itu bukan hanya kaitannya dengan nasionalisme, tapi juga menumbuhkan jiwa kritis ya, bernalar kritis, kemudian juga ada gunaan kreatif, kemudian nanti ada edukatifnya juga ada, dan lain-lain. Nah, di sini yang ditekankan kaitannya dengan belajar sejarah di SMK khususnya, yaitu kaitannya dengan menumbuhkan jiwa nasionalisme. Oleh karena itu, di sejarah di SMK yang diberlakukan adalah sejarah Indonesia. Kaitannya dengan tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Kus Hendarto, bahwa mohon maaf ya, saya manggilnya Kus karena ini kebawa suasana. Jadi mungkin bisa sambil kita relax gitu, bahwa Mas Kus Hendarto ini adalah dulu murid saya di SMA Semanu ya. SMA Semanu tahun berapa ya Gus ya? Tahun 2014 ya? 2017. Iya, 2014 sempat saya bersama Kus Hendarto belajar bersama-sama di sana. Nah, kebetulan ketika si Mas Kus Hendarto ini memasuki jenjang perkuliahan, juga ketemu lagi dalam program KKN PPL ya. Istilahnya apa sekarang? PK, praktek kependidikan. Praktek pendidikan yang kebetulan juga ketemu dengan saya, sehingga
suasananya itu masih terbawa dengan suasana yang kemarin. Sehingga nanti kalau saya menyebutnya ya kadang Kus, kadang Mas Kus ya, mohon dimaklumkan saja. Oke, kembali pada kaitannya dengan nasionalisme. Ini sejarah di SMK itu hanya dibatasi pada sejarah Indonesia. Nah, tujuannya apa? Kaitannya dengan mengenal bangsanya sendiri. Nah, ini yang menjadi poin utama, yaitu bahwa munculnya nasionalisme bangsa Indonesia tidak lepas dari sejarahnya terbentuknya bangsa Indonesia, mulai dari awal masa praaksara sampai nanti ketika Indonesia merdeka menjadi sebuah negara, bukan hanya sekedar sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu di sini kita akan melihat suatu bangsa, misalnya sekarang saya dan Kus yang lahirnya tentu jauh hari setelah Indonesia merdeka. Nah, tidak tahu kita bagaimana perjuangan nenek moyang bangsa Indonesia sebelum tahun 45 atau menjelang itu, bagaimana kita bisa merasakan perjuangan mereka tanpa melalui pembelajaran sejarah. Nah, di sini jadi poinnya, pembelajaran sejarah ini adalah titik beratnya bertanggung jawab untuk mengenalkan generasi-generasi yang sekarang yang sudah jauh dari masa ketika proklamasi, yaitu tahun 45, jauh hari sekarang berapa tahun ya Gus ya? 75 tahun. 5 tahun. Nah, itu tentu sudah beberapa generasi, sehingga untuk generasi-generasi sekarang itu juga perlu diingatkan atau perlu dimunculkan memori itu untuk menyadari bahwa tumbuhnya atau lahirnya bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Taruhlah misalnya Cina, kemudian Jepang mungkin. Nah, tidak bisa disamakan bangsa Jepang ya dengan Indonesia, itu tidak bisa disamakan. Mengapa mereka, mohon maaf, mungkin mereka lebih solid ya dibanding dengan bangsa Indonesia yang sangat majemuk ya, sehingga rawan terjadi konflik. Ini yang kemudian tugas sejarah di sini. Ya, tugas sejarah Indonesia ini untuk menyadarkan generasi muda itu bahwa di tengah kemajemukan bangsa Indonesia itu tentu tidak ada hal lain yang bisa menyatukan tanpa adanya memori kolektif, yang itu adalah tugas utama mapel sejarah Indonesia. Jadi memunculkan memori kolektif terbentuknya bangsa Indonesia. Mengapa dulu yang berbeda-beda sama seperti sekarang kondisinya itu bisa menjadi satu? Alasannya apa? Nah, ini tugasnya mapel sejarah Indonesia ya. Jadi itu arahnya ke nasionalismenya seperti itu. Nah, perlu ditegaskan juga di sini bahwa dengan adanya kemajemukan di Indonesia, dan itu nggak bisa ditawar. Artinya kemajemukan di Indonesia itu bukan suatu yang harus suatu yang kemudian disamakan. Nah, tapi bagaimana kemajemukan perbedaan itu kemudian bisa diharmonisasikan atau dibuat bisa berdampingan tanpa adanya konflik, kan itu. Bukan berarti perbedaan itu kemudian disamakan selesai. Misalnya ada Jawa, ada Sunda, Madura, Minang dan lain-lain, semua dijadikan Minang. Atau mungkin semua dijadikan Jawa. Atau mungkin dilihat dari sisi yang lain, mungkin agama, ada Hindu, Buddha, Islam, kemudian Kristen, ada Konghucu juga, Katolik. Nah, apakah semuanya harus dijadikan Hindu? Apakah semua harus dijadikan Islam? Tidak, bukan seperti itu jawabannya. Tapi adalah ini tugas sejarah itu di sini, memunculkan bagaimana ketika bangsa Indonesia yang dulu sudah majemuk, ya calon bangsa Indonesia yang dulu sudah majemuk, itu kok bisa kemudian ketemu ya, yang Hindu, yang Islam, yang Kristen, Buddha, yang Jawa, yang Minang, Batak dan lain-lain, dan perbedaan yang lain tentunya kok bisa ketemu sehingga mereka memiliki komitmen untuk membangun sebuah bangsa. Itu tadi penjelasan dari Pak Andreas sudah sangat jelas sekali ya mengenai peran sejarah dalam upaya penanaman nasionalisme dan karakter kebangsaan. Nah, di sini mata pelajaran sejarah itu sangat penting, di mana nanti para siswa atau generasi muda bangsa Indonesia akan diajarkan mengenai sejarah bangsa Indonesia
dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Harapannya dengan mengetahui sejarah bangsa Indonesia, para siswa memiliki jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terkait dengan pembelajaran sendiri di SMK 1 Wonosari, pembelajaran sejarah yang membedakan di SMA dengan di SMK secara spesifiknya itu seperti apa? Oke. Untuk perbedaan saya hanya mau melihat dari sisi kurikulum saja. Nah, materi kurikulum. Jadi sudah saya sampaikan bahwa di sisi kurikulum, untuk SMA dengan SMK perbedaannya adalah mapelnya, berarti ini konten ya, kaitannya dengan konten. Mapelnya di SMA itu sejarah ada 2. Ya, terutama untuk yang kelas ilmu sosial itu akan ada 2 sejarah, yaitu sejarah Indonesia, kemudian ada sejarah peminatan. Nah, untuk cakupannya sejarah Indonesia hanya kaitannya dengan terbentuknya bangsa Indonesia, ya, sampai dengan era modern. Ya. Kemudian untuk yang peminatan di sini mulai dari sejarah secara teoritis sampai kepada sejarah dunia, sehingga cakupannya lebih luas, kontennya pasti lebih banyak. Nah, itu mulai dari pengertian sejarah, metodologi sejarah ya, teori-teori dalam sejarah, sampai kepada menelusuri sejarah-sejarah bukan hanya Indonesia tapi juga benua-benua yang lain. Nah, kemudian saya juga melihat sedikit lagi ada perbedaan yang lain lagi kaitannya sejarah di SMA dengan SMK, yaitu tentang posisi. Nah, kalau di SMK itu ada istilahnya pengelompokan mata pelajaran. Ya, di SMK ada pengelompokan mata pelajaran. Dulu ada namanya pengelompokan mata pelajaran adaptif normatif ya. Kemudian ada pengelompokan yang lain ya. Ada pengelompokan muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan, kemudian untuk muatan kejuruan. Nah, sejarah kemudian masuk pada muatan nasional. Nah, beda dengan yang SMA. SMA di sini tidak ada pengelompokan seperti ini yang sangat tegas ya. Yang mana nanti dengan pengelompokan itu tentu akan mempengaruhi adanya kebijakan dari stakeholder. Itu sekilas tentang perbedaan pembelajaran SMK dengan SMA. Nah, kalau tadi ditanya mungkin perbedaannya, saya akan menyampaikan sedikit persamaannya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah tentang keberadaan mapel sejarah Indonesia. Jadi, kalau di SMA itu ada mapel sejarah Indonesia dan sejarah peminatan yang muatannya lebih luas dan banyak kontennya. Sementara di SMK itu mapelnya itu hanya menyangkut sejarah Indonesia. Itu saya pertegas saja. Ya, bisa nanti pemirsa bisa membedakan antara SMA dengan SMK itu ternyata ada persamaan, ada juga perbedaan. Nah, makanya kalau ada anak-anak SMA atau SMK yang pinjam-pinjaman buku ya, nah, SMA pinjam SMK atau sebaliknya itu bisa-bisa saja dan sah-sah saja karena memang materinya sama. Nah, itu sekilas. Ya. Mungkin sudah jelas ya perbedaannya antara pembelajaran sejarah di SMK dengan di SMA. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pembelajaran sejarah itu kita ketahui bahwa pembelajaran di SMK itu terkait dengan mata pelajaran sejarah dipadatkan di kelas 10. Hal ini tentunya juga membuat guru mengatur strategi khusus supaya pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait dengan pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari ini kan kita ketahui bahwa dengan materi yang cukup banyak dan jam mengajar yang terbatas, ini bagaimana strategi guru supaya pembelajaran tetap efektif dan materi dapat tersampaikan? Ya. Sebenarnya ini bukan hanya permasalahan di SMK 1 Wonosari, ini permasalahan nasional ya. SMK, guru SMK pada umumnya, guru sejarah SMK pada umumnya. Kenapa?
ini saya berikan analogi begini. Jadi ibaratnya kita berobat ke dokter, kemudian diberi resep untuk minum obat 3 kali sehari. Ya, umumnya pagi, siang, dan sore ya, atau malam gitu. Nah, tapi kemudian di SMK itu resep yang harusnya diminum pagi, siang, dan sore itu kemudian dikondisikan untuk diminum pada pagi hari saja, 3 butir tadi. Sehingga di sini ya bisa dikatakan untuk yang SMK yang sekarang ya, yang mulai tahun 2017 itu mengalami mungkin kerepotan ya, baik dari sisi guru maupun sisi siswanya ya. Secara umum pembelajarannya kerepotan untuk mencapai pada tujuan pendidikan nasional yang sesungguhnya. Nah, ini berangkat dari adanya SK Dirjen pada tahun 2017 kalau nggak salah, itu nomor 330 ya. 330 tahun 2017 tentang adanya KIKD sejarah khusus untuk sekolah menengah kejuruan. Yang ternyata setelah kita lihat bareng-bareng guru mapel sejarah Indonesia di SMK sama-sama melihat, ternyata KIKD-nya adalah KIKD yang sama dengan KIKD sebelumnya, sebelum ada SK Dirjen itu, tetapi KIKD-nya itu disederhanakan dan hanya diberikan di kelas 10. Nah, kalau yang sebelumnya, sebelum adanya SK Dirjen nomor 330 tahun 2017 itu, materi sejarah diberikan secara berjenjang mulai dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 dengan materi secara garis besar dari masa bangsa Indonesia, masa praaksara sampai bangsa Indonesia ketika era reformasi. Nah, dengan cakupan atau muatan yang sama, itu kemudian setelah adanya terbitnya SK Dirjen Dikdasmen tahun 2017 nomor 330 tadi, maka dengan muatan yang sama itu diberikan hanya di kelas 10. Dan itu pun waktunya juga dipepetkan. Kalau kemarin sebelumnya kelas 10 2 jam pelajaran per minggu, kemudian kelas 11 juga 2 jam, sementara kelas 12 juga 2 jam. Nah, setelah keluarnya atau terbitnya SK Dirjen tersebut, kemudian mapel sejarah hanya diberikan pada kelas 10. Itu pun dengan cakupan waktu 3 JPL, jam pelajaran, dengan muatan yang sama dari masa praaksara sampai dengan masa reformasi. Nah, tentu ini secara dilihat dari beberapa sisi pun ini menjadi suatu yang tidak logis gitu. Di sini saya mau melebar sedikit ya, Gus ya. Oke, siapa? Oke, kaitannya dengan solusi. Jadi di SMK ya, guru-guru sejarah di SMK, sejarah Indonesia di SMK itu kemudian memiliki siasat atau strategi bagaimana caranya memberikan muatan yang demikian banyak itu dalam waktu yang cukup terbatas dan pada level yang sangat awal, yaitu di kelas 10 saja. Itu bagaimana? Nah, setidaknya kita mempertimbangkan dari 2 aspek, yaitu aspek konten dan juga aspek muatan. Nah, kontennya bagaimana? Apakah harus dikurangi atau tidak? Atau kemudian muatannya yang diubah? Nah, kita tidak berani mengurangi konten. Konten tetap diberikan, tetapi untuk muatannya ya, keluasan, kedalaman dan seterusnya itu kemudian yang kita prioritaskan pada materi-materi esensial. Nah, pembelajaran sejarah yang semakin kesini itu semakin menuntut untuk mengenal sejarah lokal. Nah, itu yang kita tekankan. Jadi muatan yang itu jauh dari sejarah lokal itu kemudian kita jadikan muatan cadangan. Nah, kita prioritaskan yang sejarah lokal.
yang materi-materi paling esensial, misalnya yang bisa disiasati. Tapi kalau era kemerdekaan itu kita nggak bisa. Kita harus tetap melihat proklamasi kemerdekaan dari Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta yang itu dijadikan sebagai sebuah peninggalan yang sangat-sangat penting bagi bangsa Indonesia tentang lahirnya sebuah negara. Nah, ada beberapa KD yang itu bisa disiasati, misalnya proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, itu kan mulai dari sumbernya yaitu di India sampai ke Indonesia, itu bagaimana? Nah, untuk proses masuknya tentu kita tidak mengurangi kontennya maupun muatannya, tetapi kemudian setelah Hindu-Buddha itu berkembang di Indonesia, munculnya kerajaan-kerajaan itu kan banyak, mulai dari Pulau Sumatera sampai bagian timur Indonesia, ya, itu yang kemudian kita pilah-pilah mana yang itu sangat esensial bagi pelajar-pelajar SMK yang berada di Yogyakarta, Gunung Kidul terutama. Nah, kemudian itu kita prioritaskan, misalnya kita ambil yang sejarah Mataram Hindu-Buddha yang itu berada di areanya ada di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang itu sangat dekat dengan para pelajar yang ada di Gunung Kidul, sehingga itu bisa diprioritaskan di situ. Untuk yang lain itu mungkin bisa dijadikan sebagai muatan cadangan. Nah, sehingga di sini bisa disederhanakan ke arah sana. Itu strateginya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tidak. Tapi kita membuat skala prioritas. Bagaimana caranya agar itu bisa ditanamkan dan siswa bisa mengenal bagaimana sejarah munculnya Hindu-Buddha di tempat sekitarnya. Nah, itu yang membuat kita harus menjadi lebih bijak untuk mensiasati tantangan ini, ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah kendala. Jadi itu saya sampaikan tentang itu kendalanya dan juga bagaimana kita membuat solusinya, meskipun mungkin solusinya itu antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu berbeda, tapi kita upayakan untuk yang terbaik bagi siswa. Oke. Ya, itu tadi penjelasan mengenai strategi pembelajaran sejarah yang dilakukan khususnya di SMK Negeri 1 Wonosari, sehingga dengan materi yang cukup banyak dan jam mengajar yang relatif singkat, sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh siswa. Nah, untuk selanjutnya Pak, terkait dengan pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari, ya. Ini kan terdapat berbagai macam model pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, khususnya untuk mata pelajaran sejarah sendiri itu model pembelajaran yang sering digunakan itu seperti apa, Pak? Oke, saya akan melihat secara umum dulu, karena kita sudah secara total sudah semua level sudah masuki melaksanakan kurikulum 2013, ya, maka kita juga mengacu atau merujuk pada model-model yang disarankan, karena ternyata tidak semua model pembelajaran yang ada itu sesuai dengan kurikulum 2013, karena kurikulum 2013 memiliki suatu pendekatan yang unik yang disebut dengan pendekatan saintifik. Nah, setelah dipilah-pilah ternyata tidak semua model pembelajaran yang ada itu sesuai dengan pendekatan saintifik. Maka kemudian pada awal kurikulum 2013 lahir atau terbit dan diberlakukan, itu ada setidaknya beberapa model pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai patokan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu ada discovery inquiry, kemudian ada model pembelajaran PBL, problem based learning, dan ada project based learning. Nah, tapi kemudian seiring perkembangan waktu, model-model pembelajaran itu kemudian setelah ada studi yang terbaru ternyata memungkinkan adanya atau pemberlakuan model pembelajaran yang lain. Maka kemudian ada kelonggaran. Nah, dengan adanya kelonggaran ini maka lebih variatif lagi
model pembelajarannya bukan hanya yang tadi disebutkan di awal, bukan hanya inquiry, kemudian ada discovery, kemudian ada problem based learning, kemudian ada project based learning. Kemudian dilonggarkan ke beberapa model pembelajaran yang itu dianggap mirip atau mendekati ke arah pendekatan saintifik. Nah, untuk yang selama ini sudah berlangsung di SMK 1 Wonosari, ini sebenarnya menjadikan guru ini tertantang ya. Tertantang kenapa? Karena di sini inputnya bagus-bagus ya. Siswa itu ibaratnya ya diajak kemanapun siap. Ya. Mulai dari hanya sekedar ceramah sampai kepada pembuatan proyek yang begitu rumit, sebenarnya siswa itu siap. Tapi kemudian tentu dalam merumuskan pembelajaran, model pembelajaran mana yang harus dipakai, itu tentu harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya untuk yang terbaru ini tentu waktu yang menjadi permasalahannya. Maka model pembelajarannya harus mempertimbangkan sisi waktunya. Misalnya kalau kita mau membuat setiap KD itu harus project based learning misalnya. Itu tentu nggak bisa. Itu harus mempertimbangkan waktu karena project based learning itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, oleh karena itu kemudian kita menggunakan model pembelajaran yang lebih simple. Misalnya discovery. Nah, discovery learning atau juga karena adanya kelonggaran kemarin mulai melihat model-model pembelajaran yang lain yang itu tidak jauh atau mendekati ke pendekatan saintifik, yaitu mulai ada mind mapping, kemudian ada jigsaw, kemudian ada group investigation. Nah itu. Nah untuk pelaksanaannya tentu di sini antara satu KD dengan yang lain bisa menggunakan model pembelajaran yang sesuai kaitannya dengan kesesuaian muatan KD tersebut dan juga waktunya. Untuk saya sendiri secara pribadi di sini yang sering saya gunakan meskipun tidak satu-satunya itu discovery learning, kemudian menggunakan mind mapping. Untuk debat ya, sebenarnya ada beberapa materi yang itu akan menarik dan akan membuat siswa itu tertantang jika dilaksanakan. Nah, misalnya kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia, misalnya kaitannya dengan masa praaksara Indonesia. Nah, itu ada beberapa poin materi yang ketika diperdebatkan menggunakan model debat itu bisa lebih siswa itu bisa lebih terasah. Nah, hanya tentu ini juga kendalanya adalah masalah waktu. Nah, di sini kemudian untuk debat itu untuk yang saya alami itu hanya saya sampaikan ketika menganalisis atau mengurai tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, itu saya sering menggunakan model debat. Nah, untuk KD yang lain juga menyesuaikan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi ada kendala yang membuat kita untuk menerapkan model pembelajaran itu juga harus hati-hati. Jangan sampai terlalu terfokus pada model pembelajaran satu, tapi kemudian itu menjadikan yang lain tidak kebagian. Tadi penjelasan mengenai model pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari, sehingga dengan berbagai macam model tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas Sutono, materi pembelajaran sejarah yang cukup padat tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya Pak, terkait dengan pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari, terdapat berbagai materi yang cukup padat dari mulai masa praaksara hingga reformasi saat ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, materi manakah yang paling diminati atau membuat siswa tertarik? Oke, kalau dilihat dari materi, ya, mohon maaf di sini saya harus menyampaikan apa adanya bahwa itu tergantung pada desain pembelajaran yang didesain oleh guru yang bersangkutan. Ya, semenarik apapun ya materi itu, kalau didesain tidak pas, ya, itu tentu akan membuat minat siswa itu akan menurun atau bahkan tidak ada. Ya, misalnya
ada satu materi yang cukup menarik bagi siswa pada umumnya, bukan hanya siswa SMK 1 Wonosari. Materi tentang sekitar proklamasi kemerdekaan. Nah, itu sangat menarik sekali. Tetapi ketika kita menggunakan model pembelajaran yang kurang pas atau kurang diminati, mungkin kalau guru sejarah itu kan lebih favoritnya dengan sistem ceramah, meskipun ceramah itu masih menjadi kontroversi. Itu apakah model, apakah metode gitu ya. Nah, full ceramah mulai dari detik-detik proklamasi sampai setelah proklamasi ya. Sampai sidang PPK itu ceramah terus, ada yang seperti itu. Nah, meskipun itu materi menarik, tapi kalau menggunakan desain pembelajaran yang monoton atau tidak pas, tentu ini akan menjadi materi yang tidak menarik bagi siswa. Artinya siswa tidak tertarik. Nah, di dalam pembelajaran, misalnya di tadi setelah proklamasi, ketika menggunakan suatu model pembelajaran yang paling banyak digunakan itu adalah role playing. Nah, ini akan sangat membuat siswa itu sangat tertarik sekali, tertantang untuk menunjukkan kepiawaian mereka dalam meresapi apa yang dialami oleh para tokoh-tokoh proklamasi saat itu. Misalnya ada siswa yang ditugasi untuk berperan sebagai Soekarno. Nah, tentu dia harus mendalami, bukan hanya tahu Soekarno itu siapa, tapi mengapa kok Soekarno seperti itu, gaya bicaranya seperti itu, dan seterusnya. Itu tentu dia harus mengumpulkan banyak data. Nah, kemudian menjadi Hatta, kemudian menjadi Syahrir dan lain-lain, itu menjadi suatu tertantang. Hanya saja tentu di sini tentu waktunya yang cukup banyak, sehingga harus dipertimbangkan juga. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan materi, sekali lagi saya tegaskan di sini, untuk materi tergantung kepada desain pembelajaran yang diterapkan. Nah, ketika desain pembelajaran yang diterapkan itu pas, ya, tentu di sini akan menjadi menarik. Atau mungkin sebaliknya ya, kalau materi yang tidak menarik yang mana? Sama jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya materi yang cukup abstrak, itu adalah materi masa praaksara misalnya. Tapi ketika seorang guru bisa menemukan satu model atau cara yang bisa membuat siswa itu tertarik, tentu siswa di sini akan cukup memahami, bahkan bisa menjadi semacam pedoman dalam mereka menjalani kehidupan. Saya pernah itu menyampaikan kepada siswa tentang masa praaksara. Nah, di sini saya menyampaikan suatu film modern sebenarnya, tetapi di sini dengan film tersebut siswa bisa memahami atau bisa meresapi kehidupan masa praaksara. Nah, ada satu film yang menggambarkan seorang yang terdampak di suatu pulau kecil itu, dan memposisikan dia harus hidup di sana seorang diri tanpa bisa keluar dari pulau itu selama kurang lebih 4 tahun. Nah, sementara di pulau itu tidak ada satupun manusia yang bisa dia temui, dan dia di sana terdampak hanya, kalau disebut ya, hanya tubuh saja, tidak memiliki misalnya dia mau buat api, dia punya kompor, tidak, dia mau tidur dia menggunakan kasur, tidak, tapi benar-benar kondisi yang alami. Maka di sana mulai ada proses pembuatan api, yang ternyata dia harus menemukan cara pembuatan api tanpa menggunakan korek api. Kemudian dia harus menangkap ikan tanpa menggunakan pancing. Kemudian dia harus tidur tanpa beralaskan kasur. Nah, bahkan ada saat-saat momen ketika dia harus mengoperasi giginya itu tanpa dibantu oleh dokter gigi. Nah, itu benar-benar siswa itu sangat bisa merasakan, oh ternyata ketika manusia dihadapkan pada tantangan, maka pola pikirnya akan berkembang. Nah, kurang lebih manusia praaksara juga seperti itu. Maka kita melihat ada tahap-tahap pada masa praaksara perkembangan, mulai dari zaman batu, kemudian sampai pada zaman logam, yang itu menggambarkan tentang bagaimana tahap-tahap perkembangan manusia masa praaksara, mulai dari tahap kehidupan yang sederhana sampai pada
ke tahap kehidupan yang lebih modern. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Kes. Nah, sebenarnya pelajaran sejarah itu materinya menarik-menarik. Nah, tergantung bagaimana guru itu mendesain pembelajaran tersebut sehingga siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya. Ya. Dengan tertarik tersebut, maka siswa juga akan lebih mendalami materi tersebut, mencari referensi lain, dan tentunya juga akan menimbulkan ketertarikan tersendiri untuk mempelajari sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Selanjutnya ya Pak, terkait dengan pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari ini kan tentunya ada kendala dan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan siswa yang mayoritas perempuan ya Pak. Ya. Nah, beda cara kita mengajar antara sekolah dengan siswa mayoritas perempuan dengan sekolah dengan mayoritas laki-laki. Nah, terkait dengan pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari sendiri seperti apa nih Pak tantangannya? Oke, sebenarnya kalau dilihat tantangan dan kendala ya, ini untuk kendalanya bisa dikatakan minim ya. Kaitannya dengan input yang juga bagus, kemudian daya dukung sekolah yang luar biasa, ya. Tapi tetap ada tantangan. Tantangannya tadi sudah disampaikan, di mana di sini didominasi oleh siswi ya atau pelajar putri. Nah, saya punya pengalaman yang cukup menarik kaitannya dengan ini. Jadi saya selain mengajar di SMK 1 Wonosari, saya berbagi dengan SMK Ponjong. Jadi saya mengajar di sana. Nah, di mana karakternya sangat berbeda. SMK Ponjong itu kalau istilah zaman dulu adalah STM. Nah, sementara di sini SEMEA. Nah, di sana lebih banyak putranya, ya, terutama yang mendominasi adalah jurusan otomotif. Sementara di sini lebih banyak putrinya. Nah, tentu saya harus memiliki semacam strategi khusus yang tadinya mengajar di dalam satu minggu itu bisa kombinasi. Nah, mungkin hari Senin saya di Ponjong, kemudian hari Selasa saya harus ke sini yang memiliki dominasi siswa yang putri, kemudian selanjutnya saya ke Ponjong lagi yang di sana banyak putranya, dan begitu seterusnya. Nah, ini menjadi tantangan yang tidak berat sebenarnya, tapi cukup menarik dan cukup hati-hati. Nah, pernah saya menyampaikan suatu pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran tersebut ada siswa yang saya tegur. Nah, di sini ya, itu kasusnya di sini di SMK Wonosari. Nah, saya saat itu masih baru ya. Yang baru itu baru saja mengalami kondisi yang seperti ini. Ya. Saya masih terbawa ketika saya ngajar di Ponjong. Nah, sehingga saya ketika dalam menegur ini mungkin terlalu kasar diterima oleh siswa putri, sehingga siswa putri tadi mungkin menerimanya istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang mungkin baper atau gimana, sehingga kemudian harus menangis, kemudian harus dibawa ke UKS dan seterusnya, sehingga saya pun ditegur juga oleh pihak manajemen sekolah. Nah, ini menjadikan suatu masukan, ternyata ada benarnya saya harus memiliki metode yang berbeda ya, antara saya ketika menghadapi anak STM dengan yang di sini mayoritas putri di anak SEMEA. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk tantangan yang lain yang tidak jauh kalah menariknya kaitannya dengan input ya, itu bagus, bisa dikatakan bagus karena memang disaring dengan sangat ketat dan memiliki standar yang jelas gitu. Nah, di sini yang menjadi tantangan justru ini, input yang bagus ini malah menjadi tantangan bagi guru. Kenapa? Karena dalam pembelajaran saya mengalami ketika di dalam kelas itu harus menghadapi siswa yang kritis. Nah, ingin banyak mengetahui banyak hal bahkan di luar dari materi pokoknya. Sehingga di sini guru harus siap dengan kondisi seperti ini, menghadapi siswa-siswa yang sangat kritis sekali, rasa ingin tahunya luar biasa, dan mampu mengikuti guru dibawa kemanapun itu mau. Nah, ini menjadi tantangan bagi guru. Jadi guru yang mohon maaf istilahnya pas-pasan, misalnya seperti saya waktu awal dulu, itu kemudian terpompa untuk mengasah kemampuan baik dalam mendesain pembelajaran maupun mengasah pengetahuan kaitannya dengan mapel yang dia punya.
Nah, ini menjadi tantangan sehingga akhirnya seiring berjalan waktu, baik siswa maupun guru ini kemudian terasah secara bersamaan. Si guru semakin terpancing untuk meningkatkan kompetensinya, siswa juga kemudian mengikuti. Nah, untuk kendala saya sampaikan di awal tadi, hampir bisa dikatakan tidak ada kendala, meskipun ya tetap ada ya, tetap ada kendala di sini. Untuk kendala saya lebih kendala yang paling berat, kendala yang dialami secara umum nasional. Kita kembali ke kurikulum tadi. Nah, ketika kita punya desain pembelajaran yang sebenarnya wah ini pas, tapi kemudian ternyata terbentur oleh waktu, sehingga itu kita tidak bisa melaksanakan. Tentu ini kita menjadi harusnya ini dengan pembelajaran tertentu, misalnya kita harus role playing, ya itu, tapi karena membutuhkan waktu yang sangat lama role playing itu, si siswa harus survei, harus mencari data, dan itu lama, tidak bisa dilaksanakan dalam 1 hari atau 1 kali pertemuan. Nah, itu kemudian guru mental, wah nggak jadi, karena harus mempertimbangkan waktu, maka menggunakan model pembelajaran yang lain, yang tentu mungkin ya agak sedikit kurang tepat atau mungkin kurang begitu menarik bagi siswa, tapi ini harus mengejar materi katanya dengan waktu, ya kendalanya seperti itu. Harapan Bapak sebagai guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari ini, harapan Bapak setelah siswa mengikuti pembelajaran sejarah itu sendiri seperti apa, Pak? Untuk harapan saya sebagai guru mapel sejarah Indonesia bagi para siswa dalam kaitan belajar sejarah, sesuai dengan yang kita lihat di awal tadi, bahwa dengan pembelajaran sejarah ini siswa kita arahkan akan menjadi tumbuh menjadi insan-insan yang selain memiliki kompetensi kejuruan, juga di situ memiliki karakter kebangsaan, ya, terutama kaitannya dengan nasionalisme. Oleh karena itu, saya dalam mendesain pembelajaran juga di sini saya lebih menekankan pada bagaimana dia sampai pada tahap yang paling dalam, saya itu sampai pada metakognitif. Nah, itu yang membuat kemudian siswa mampu melihat, mampu meresapi, sampai menghayati, bahkan bisa mengambil hikmah dari setiap materi pembelajaran. Nah, tentu untuk sampai pada tahap sana membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Tidak bisa kemudian hanya singkat-singkat hanya memberikan materi sekilas itu kemudian berharap pada tahap metakognitif. Nah, itu tidak bisa dikatakan, hampir tidak bisa. Karena apa? Karena itu tahapannya emang mulai dari faktual, konseptual, prosedural sampai pada metakognitif. Tentu itu tidak bisa langsung misalnya dari faktual sampai ke prosedural, itu nggak bisa. Itu harus bertahap. Oleh karena itu, saya lebih menekankan pada kedalaman dari setiap materi yang saya berikan. Nah, untuk sampai pada tahap karakter, membentuk sebuah karakter, tentu di situ harus mendesain pembelajaran sampai pada tahap itu. Oleh karena itu, saya menginginkan nanti dengan desain pembelajaran yang sampai pada tahap metakognitif, maka saya harapkan siswa-siswi SMK 1 Wonosari nanti menjadi siswa-siswi yang nasionalis dengan kompetensi kejuruannya masing-masing, sehingga mereka memiliki rasa cinta tanah air. Nah, seperti itu. Mungkin demikian ya sharing dan diskusi mengenai pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari. Terima kasih Pak Anjas. Ya, semoga dengan diskusi dan sharing mengenai pembelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Wonosari ini, para siswa dan para pemirsa setia channel SMK Negeri 1 Wonosari Official dapat memahami, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembelajaran sejarah itu sendiri. Mungkin sekian dari saya selaku moderator, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.